Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aina Sofia dari kelas 12 IPA 4. Kali ini, saya akan menjelaskan apa itu kritik sastra dan esai. Yang pertama ada kritik sastra. Pengertian dari kritik sastra. Kritik sastra berasal dari dua kata. Kata kritik berasal dari Yunani, krites, yang memiliki arti hakim. Yang dalam hal ini, kritik sastra berasal dari kata kritikos yang memiliki arti hakim kesusastraan. Artinya, kritik sastra tersebut dapat diartikan sebagai salah satu objek studi sastra atau cabang ilmu sastra yang melakukan kegiatan analisis, penafsiran, dan juga penilaian terhadap teks sastra yang dalam hal ini merupakan karya seni. Selanjutnya ada fungsi kritik sastra. Yang pertama adalah fungsi kritik bagi pembaca, yaitu membantu memahami suatu karya sastra, menunjukkan keindahan atau estetika yang terdapat dalam suatu karya sastra, selanjutnya menunjukkan parameter atau ukuran dalam menilai suatu karya sastra, dan yang terakhir yaitu menunjukkan nilai-nilai, misalnya pesan moral, yang dapat dipetik dalam sebuah karya sastra. Yang kedua adalah fungsi kritik bagi pengarang. Yang pertama yaitu mengetahui kekurangan dan juga kelemahannya, yang kedua yaitu mengetahui kelebihan karyanya, yang ketiga yaitu mengetahui masalah-masalah yang mungkin akan dijadikan tema dalam tulisannya. Selanjutnya ada struktur kritik. Yang pertama ada tesis, yaitu pernyataan pendapat, tanggapan, atau komentar atas suatu hal. Komentar tersebut akan berkaitan dengan teori yang akan diperkuat pada bagian argumen. Yang kedua ada argumentasi, atau bukti atau alasan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumen dapat berupa pertanyaan umum atau data hasil analisis. Yang terakhir ada penegasan ulang. Penegasan ulang adalah pengungkapan kembali tanggapan terhadap suatu objek atau subjek. Tanggapan tersebut dapat berupa pujian, penilaian baik buruk, koreksi, atau saran. Selanjutnya ada jenis-jenis kritik sastra. Yang pertama ada kritik yudisial, yaitu kritik yang mengemukakan suatu penilaian atau penghakiman terhadap suatu karya sastra, lalu menghubungkannya dengan norma-norma teknik penulisan atau standar tujuan penulisan karya tersebut. Yang kedua ada kritik induktif. Kritik induktif adalah jenis kritik sastra yang bertujuan mengumpulkan fakta-fakta yang ada hubungannya dengan satu karya seni. Metode, waktu, penciptaan, dan penyusunannya menjadi susunan yang rapi, serta melukisnya dengan teratur. Yang ketiga ada kritik impresionistik, yaitu kritik sastra yang muncul sebagai produksi dari aliran individualisme romantik dan kesadaran akan diri yang lebih modern. Kritik ini menghubungkan pengalaman si penulis dengan karyanya. Yang keempat ada kritik historis, jenis kritik sastra yang mengikuti segala sesuatu yang terjadi atas suatu bentuk sastra dalam periode sejarah sastra. Yang kelima ada kritik filosofis. Kritik filosofis merupakan jenis kritik sastra yang berusaha untuk mendapatkan dasar yang paling sesuai bagi penilaian karya sastra melalui analisis terhadap hakikat dan fungsi sastra sebagai suatu cara berpikir mengenai kehidupan. Yang keenam ada kritik formalis, yang ketujuh ada kritik biografis, dan yang kedelapan ada kritik komparatif. Selanjutnya ada kritik linguistik. Kritik ini menitik beratkan perhatian pada masalah-masalah kebahasan dalam karya sastra. Yang selanjutnya yaitu kritik relativistik, yaitu kritik yang menganggap bahwa penilaian terhadap karya sastra tergantung pada subjek yang menikmati dan menilainya. Selanjutnya ada kritik absolutistik, yaitu kritik yang menegaskan bahwa alternatif bagi hukum kritik adalah anarki. Selanjutnya ada kritik etis. Kritik etis sangat erat hubungannya dengan falsafah, yaitu keyakinan serta agama. Selanjutnya ada kritik perspektif, yaitu kritik ini adalah studi terhadap reputasi sang pengarang yang tercermin dalam karyanya dan melekat pada hati pembacanya. Yang selanjutnya ada kritik pragmatik, yaitu jenis kritik yang mengarahkan perhatiannya pada kebergunaan ide, ucapan, dalil, atau teori yang terdapat dalam suatu karya sastra bagi masyarakat. Selanjutnya ada kritik elusidatori atau kritik penjelasan. Kritik ini adalah kritik yang sifatnya memberikan penjelasan. Kritik ini menekankan pada interpretasi atau makna karya sastra. Selanjutnya ada kritik praktis. Kritik praktis adalah lawan dari kritik teoritis yang cenderung ilmiah. Tugas kritikus adalah menentukan atau menilai apakah suatu karya sastra bernilai praktis bagi masyarakat atau tidak. Selanjutnya ada kritik baru.
Bagi para kritikus aliran kritik baru, tujuan pokok seni adalah menghasilkan analisis sang kritikus mengenai seni itu tersendiri. Fungsi kritik adalah melatih kritikus lainnya untuk melatih kritikus yang lain dalam suatu urutan akademik bagi para cendekiawan. Selanjutnya ada kritik psikologis, kritik mitopeik, dan kritik sosiokultural, serta kritik interpretatif dan kritik tekstual. Selanjutnya adalah langkah menulis kritik sastra. Yang pertama, kita harus memilih karya sastra. Yang kedua, melakukan interferensi. Dan yang ketiga adalah analisis. Materi selanjutnya adalah esai. Pengertian esai. Esai adalah karangan prosa yang berisi pandangan pribadi penulis mengenai sebuah objek atau fenomena. Jadi, teks esai tak hanya digunakan untuk membahas objek seperti sebuah karya, melainkan juga dapat digunakan untuk membahas berbagai fenomena, seperti bahasa, budaya, politik, agama, dan lainnya. Ciri-ciri esai adalah yang pertama berbentuk prosa, yang kedua memiliki gaya pembeda, yang ketiga tidak selalu utuh, artinya penulis memilih segi-segi yang penting dan menarik dari objek dan subjek yang hendak ditulis. Yang keempat adalah memenuhi kebutuhan penulisan, dan yang kelima adalah mempunyai nada pribadi atau bersifat personal. Struktur esai. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan atau pengantar adalah gambaran agar dapat memahami topik yang akan dibawakan. Selanjutnya ada pembahasan atau isi. Pembahasan atau isi merupakan bagian yang menjelaskan mengenai tema atau topik esai secara detail dan terperinci. Dan yang terakhir ada penutup atau kesimpulan. Penutup atau kesimpulan menjadi poin berupa kalimat yang merangkum hal-hal penting yang sudah diulas pada bab pendahuluan dan pembahasan. Bahasa yang digunakan dalam pembuatan esai. Yang pertama, bahasanya baku, yang kedua bahasanya logis, yang ketiga bahasanya ringkas, yang keempat runtun, dan yang kelima denotatif atau memiliki arti yang sebenarnya. Jenis-jenis esai. Yang pertama ada esai argumentatif. Esai jenis ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca untuk menerima ide, pandangan, sikap, maupun kepercayaan penulis terhadap suatu isu atau permasalahan. Yang kedua ada esai ekspositif, yaitu esai yang berisi ulasan yang tidak sekedar memaparkan keadaan sebenarnya, namun juga menjelaskan secara detail dari berbagai sudut pandang terhadap masalah tertentu. Yang ketiga ada esai naratif. Esai naratif berisi ulasan mengenai topik tertentu yang disusun secara urutan waktu. Kronologinya berupa teknik bercerita. Dan yang terakhir ada esai deskriptif. Esai deskriptif berisi tentang ulasan suatu fakta dan data yang diungkapkan seperti apa adanya. Tidak ada subjektivitas dari penulis untuk menambah atau mengurangi fakta atau kenyataan. Esai deskriptif bertujuan untuk memaparkan sesuatu. Dan yang terakhir ada langkah menulis esai. Yang pertama, kita harus menentukan topik apa yang akan dibahas. Yang kedua, melakukan riset. Yang ketiga, membuat kerangka. Dan yang keempat, menulis atau menyunting. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.